kelompok, ataupun perorangan. Nah, perorangan untuk berkomunikasi. Berkomunikasi dalam arti di sini adalah menjual atau memasarkan sesuatu ya dengan audiensnya melalui tulisan. Ingat, kata kuncinya adalah melalui tulisan. Tulisan dekat dengan yang namanya terkait ejaan ya, tata bahasa, apapun yang teman-teman pakai dalam mempromosikan produk atau jasanya seperti itu. Nah, terkait persuasif dan sugestif ya, persuasif itu semacam membujuk, merayu. Nah, mengajak ya, dan juga yang semacam bikin orang itu tanpa sadar ngikutin apa yang kita mau. Itulah disebut dengan sugestif. Sedangkan, nah ini contoh ya, penerapan daripada copy pada sebuah banner iklan. Jadi ke copywriting ini memerlukan ya komponen lain ya, ini berupa ya ada penggabungan dengan visual pula seperti apa. Agar ada efek-efek tertentu ya, efek dramatis yang mampu ya mengomunikasikan daripada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Jadi copy itu teksnya, copywriting itu tekniknya, sedangkan copywriter itu ya penulisnya. Adapun pengertian yang lain ya daripada copywriting seperti ini. Jadi ya ini saya ambil pengertian dari buku yang berjudul Basic Advertising Copywriting ya, karya Rob Bowdery ya. Jadi copywriting itu sebagai proses kreatif untuk menulis teks yang digunakan dalam materi periklanan atau materi publisitas. Materi publisitas ya, itu maksudnya adalah penyiaran tentang sesuatu atau seseorang kepada masyarakat luas. Dan ini contohnya. Nah, ini ya, kalau teman-teman sering banget melihat seperti ini di pinggir jalan, di perempatan, pertigaan ya, inilah contoh daripada publisitas. Atau yang unik seperti ini. Nah, ada memanfaatkan momen lucu ya, sekaligus memberikan efek dramatis dari sebuah kata yang dipilih. Contohnya jungkir balik. Nah, jungkir balik ini kan ya efeknya beliau membalik fotonya. Yang seharusnya kepala ada di atas, ini ada di bawah. Sesuai dengan kata-kata jungkir balik. Atau yang satu ini, memanfaatkan momentum pemilihan umum ya. Jadi ada yang berjualan terkait produk pertanian ya, tapi memanfaatkan momentum apa yang lagi rame di masyarakat. Akhirnya bikinlah banner seperti ini ya. Ada kata-kata jangan pilih saya tidak nyalon, pilih produk kami dan sebagainya. Nah, ini semacam kayak kata-katanya itu cenderung biasa aja. Tapi perhatikan ada kata negasi ya. Kata negasi itu terutama pada kata jangan. Nah, kata negasi itu kata sangkalan seperti jangan, bukan, tidak, dan belum. Nah, kalau teman-teman pengen memakai yang namanya efek sugesti nih, bikin orang tanpa sadar melakukan apa yang teman-teman mau. Nah, ini yang tadi saya bahas ya, kalau copywriting itu ada dua gaya ini nih, gaya bahasa yang bisa ditulis nantinya, yakni persuasif dan juga sugestif. Kalau persuasif ya, itu sasarannya pikiran sadar seseorang. Sedangkan sugestif itu sasarannya pikiran bawah sadar manusia. Nah, sebaliknya ya, manusia itu kan cenderung terpengaruh ya dalam menjalani keseharian itu cenderung berpikir atau bertindak berdasarkan pikiran bawah sadar. Sekitar kurang lebih 80-an% ya, yakni pikiran bawah sadar itu memberikan efek nih terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita ingin menyasar pikiran bawah sadar ya, itu nanti efeknya adalah secara jangka panjang. Efeknya bakal nempel terus di benak seseorang dalam waktu yang menyasar pikiran sadar. Nah, untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan pikiran bawah sadar seseorang, hindari menggunakan kata-kata negasi. Ini penting. Karena kata negasi seperti jangan, tidak, bukan, dan belum ya, itu tidak dikenali oleh pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita ngomong jangan lupa, orang cenderung mengartikan lupa. Karena apa? Karena kata negasi ya, jangan, tidak, bukan, dan belum, itu tidak dikenali atau pikiran bawah sadar itu mengabaikan atau menghapus kata-kata jangan, tidak, bukan, dan belum. Seperti contoh yang lain, kita
ngingetin nih anak kita atau keponakan kita, "Dek, jangan nakal ya." Malah nakal. "Dek, kalau main ya, jangan sampai sore ya." Malah sampai sore. Atau bahkan kita ngingetin nih orang-orang di sekitar kita ya. Misalkan yang sering banget, jangan terlambat. Malah orangnya terlambat. Nah, itulah pentingnya kita perlu perhatikan setiap pilihan kata ketika bikin yang namanya copywriting seperti itu. Solusinya adalah hapus kata itu lalu cari cari yang namanya lawan kata dari apa yang kita maksud. Misalkan kita ingin mengingatkan orang. Nah, berarti kita tinggal ngomong ingatlah. Hindari menggunakan jangan lupa. Nanti malah orangnya lupa seperti itu. Atau jangan terlambat, jangan malas. Malah malas. Jangan lupa sholat. Kata jangan tidak dikenali atau pikiran bawah sadar menghapus kata jangan. Jadinya apa? Lupa sholat. Nah, itu berbahaya. Jadi ganti ya dengan lawan katanya ya. Lawan kata daripada apa yang kita mau dari kata negasi tadi. Jangan pilih saya. Saya tidak nyalon. Berarti ya tinggal dihapus kata jangan, cari lawan katanya apa. Termasuk kalau kita ingin mengingatkan orang untuk sholat. Ya, jangan lupa sholat. Gantilah atau ubahlah kalimatnya lebih positif. Jadinya ingatlah untuk sholat. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini sebagai pondasi awal ya atau fundamental banget ini terkait etika copywriting. Perhatikan, etika copywriting ini diambil ya dari yang namanya Etika Pariwara Indonesia, sebuah kitab yang disusun oleh Dewan Periklanan Indonesia. Jadi teman-teman silahkan ya, kalaupun pengen memakai etika seperti ini silahkan ya, ataupun pengen mengabaikan juga silahkan. Itu hak masing-masing individu dengan segala konsekuensinya yang silahkan ditanggung sendiri. Jadi yang pertama, jujur, benar, dan bertanggung jawab. Mengungkapkan segala hal terkait fitur, manfaat, harga, ya, syarat dan ketentuan secara jujur, benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, bersaing secara sehat. Ya, hindari untuk terang-terangan. Untuk yang namanya menjatuhkan lawan ya dengan segala ciri-cirinya. Entah itu terkait warna, bentuk, tekstur dan sebagainya. Yang ketiga, tidak merendahkan agama, budaya, negara, golongan serta tidak bertentangan dengan hukum. Nah, ini ya poin terkait jujur, benar, dan bertanggung jawab tadi. Termasuk menjelaskan dan bertanggung jawab nih dengan setiap klaim yang ditampilkan atau dijanjikan di awal. Ibarat kata, etika ya, etika itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman silahkan memilih. Pengen memilih jalan yang gelap atau jalan yang terang. Kalau terang ya berarti menyesuaikan dengan etika. Karena apa? Karena etika ini ya erat kaitannya ya nanti dengan hak konsumen. Konsumen kan punya hak untuk tahu segala apa yang ditawarkan dalam sebuah iklan atau promosi dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Ini diatur di undang-undang pula. Ataupun teman-teman mengabaikan yang namanya etika, menerabas aja. Yang penting cuan. Nah, yang penting dapat untung. Bodoh amat dengan segala setiap pemilihan katanya. Ada yang salah atau apa, kalau pengen cara seperti itu silahkan. Bebas untuk memilih dengan segala konsekuensinya yang silahkan ditanggung sendiri. Nah, ini contoh iklan yang melanggar etika. Nah, boleh teman-teman ada yang ingin berpendapat, kira-kira kenapa nih dua iklan ini melanggar etika nih? Kenapa? Yuk, ada yang mau berpendapat? Boleh, silahkan. Oke, ada yang menjawab saling sindir. Oke. Oke, persaingan yang saling menjatuhkan. Oke, boleh, bagus. Ada yang lain boleh, silahkan nih. Ada gambar di sebelah kanan. Kenapa kata-kata friends selalu terbuka dengan ya poster iklan seperti ini melanggar etika? Kenapa nih kira-kira? Ayo, boleh yang lainnya? Silahkan. Ada yang jawab itu Mas, melanggar norma, melanggar etika, mengarah ke erotis, tidak relevan. Nah, ya, betul. Terima kasih. Ini contohnya ya, teman-teman nanti perlu hindari ya. Memang betul, punya yang namanya istilahnya itu stopping power. Tapi buat apa? Ada kekuatan yang bikin orang itu ibarat kata nih, kalau kita melihat iklan seperti ini di media sosial, kita akses melalui HP, kita kan jadi teralihkan pandangan kita dan
ini ya kegiatan kita pada saat itu. Memang betul bisa ada kata-kata seperti ini. Kalaupun pengen pakai cara seperti ini sih ya silahkan ya, dengan segala konsekuensi dan resikonya ditanggung sendiri. Atau yang sebelah kanan nih, di sebelah slide selanjutnya ya. Nah, kira-kira iklan seperti ini kenapa nih dengan iklan seperti ini? Apakah ya iklan ini melanggar etika ya atau udah sesuai etika nih? Boleh ada yang mau menjawab lagi? Silahkan. Beli rumah dapat istri. Nah, atau yang lainnya nih boleh. Ada dua hal ini ya. Ini yang sempat ramai ya beberapa waktu yang lalu. Meskipun sekarang udah jarang banget ditemui iklan seperti ini. Nah, seperti itu. Ini termasuk hal yang termasuk unik sebenarnya. Konsepnya sebenarnya unik. Tapi sayangnya kalau ini ya diteruskan, nanti bisa bikin orang itu salah tangkap ya. Yang nantinya bisa merugikan ya si penjual ya, ataupun bisa merugikan si pembelinya itu sendiri. Ngiranya emang lagi, misalkan nih ya, ada jomblo-jomblo yang pengen nyari suami atau nyari istri, beli apartemen aja. Ternyata ya, pas pengen beli, bukan dapat suami atau istri. Ternyata kata istri ini cuman ini ya, ada cuman akronim dari kata-kata interior, speedy, telepon, ya, refrigerator, dan iPad. Ini yang wajib banget dihindari ke depannya. Karena apa? Takutnya ya sebatas gimmick doang ya, tipuan, bikin orang kecewa. Yang rugi siapa? Ya penjual ya, si pembeli nantinya. Apalagi nih ya, yang jomblo-jomblo. Jalan singkat lah ya beli apartemen daripadanya nanti nyari temen lewat aplikasi dating lah atau apa ribet. Nah, pakailah cara seperti ini. Jadi ini perlu dihindari ya. Selanjutnya nih, ini tadi kan terkait, nah ini yang terkait iklan kosmetik. Bahkan iklan kosmetik pun ada semacam etikanya. Seperti contohnya hindari menggunakan klaim-klaim ya seperti satu-satunya, nomor satu, terkenal ya. Pokoknya yang ada kata-kata atau istilahnya itu kata superlatif. Kata superlatif itu artinya adalah menunjukkan tingkat perbandingan tertinggi atau terbawah dari sesuatu yang ditandai dengan kata-kata ya atau frasa seperti imbuhan terenak, terbaik, terkenal. Pokoknya yang yang maknanya itu dia nomor satu. Lalu ada nyebutin nomor satu. Nah, lalu paling enak. Paling enak kan itu sama aja dengan terenak. Nomor satu, rajanya. Ya. Lalu paling top. Nah, satu-satunya ini perlu banget dihindari jika. Nah, ada kata jika. Jika atau kecuali punya bukti yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini kalau ada bukti. Buktinya seperti apa? Bukti dari semacam dokumen ya, dokumen resmi atau apapun itu yang dinilai oleh orang yang memiliki wewenang. Nah, itu yang lebih baik. Misalkan kita mengklaim ini mie ayam. Mie ayam paling enak sekota Surakarta misalkan. Mengklaimnya seperti itu dengan bukti dinilai oleh siapa. Misalkan ada entah itu terkait dinas atau terkait komunitas, boleh banget. Misalkan dinilai dari komunitas pencinta mie ayam katakan. Nah, boleh kalau seperti itu. Tapi kan ada buktinya. Nah, ini terkait kosmetik. Lalu yang lainnya, ya ini perlu dihindari pula terkait ada perawatan ya, rias kuku, perawatan kulit dan sebagainya. Lengkapnya teman-teman silakan download gratis di Google. Silakan ketik aja Etika Perawara Indonesia. Segala macam industri dari berbagai macam ya jaringan ya, berbagai industri juga ada di sini. Silahkan dicek dan ini gratis. Ini sebagai pengingat kita, penunjuk jalan kita. Meskipun ini ya, kalau teman-teman pengen pakai jalan yang terang, tetap usahakan pakai ini. Kalaupun pengen pakai jalur yang hitam, ya monggo silahkan ya. Bebas, sama kayak dalam kehidupan sehari-hari. Kita pengen pakai jalan yang baik atau jalan yang sebaliknya, silahkan. Ini selanjutnya, yang namanya output dan outcome daripada copywriting. Jadi kalau output, hasil langsung daripada kegiatan copywriting, ia berupa tulisan. Tulisan ini bisa menghasilkan atau artinya outcome-nya jika dilengkapi dengan komponen lain seperti doa ya, doa sesuai dengan agama, kepercayaan dan masing-masing itu. Lalu terkait trafiknya gimana? Desain visualnya, strateginya sampai budget iklannya pula. Ingat ya di sini ada kata budget karena dalam bahasa Indonesia udah ada.
ya. Jadi nyebutnya budget. Beda kalau kita nyebutnya budget pakai kata BUDGET seperti itu. Lalu ingat pula, copywriting bukanlah tongkat sulap. Ingat, copywriting bukanlah tongkat sulap yang mampu mengubah bongkahan batu biasa menjadi batu permata. Bukan seperti itu ya. Jadi teman-teman harus pastikan setiap produk ya, barang atau jasanya ini memang benar-benar bagus. Layanannya bagus. Mulai dari sebelum membeli sampai nanti layanan purna jual atau after sales-nya. Pastikan bagus dulu. Memang betul, copywriting mampu menutupi ya layanan, jasa ataupun barang dari yang teman-teman tawarkan memang mampu. Tapi ini semacam nanti bom waktu yang siap ya. Siap kapan aja meledak yang merugikan konsumen dan teman-teman sendiri sebagai penjual. Lalu bedanya apa antara copywriting dan content writing? Kalau copywriting ya, perhatikan di sebelah kiri ya, ada mempromosikan sesuatu. Kalau content writing membangun dan meningkatkan kesadaran merek, atau di sebelah kanan ya. Ya, lalu copywriting itu mengajak, membujuk, merayu atau memengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu. Sedangkan di sebelah kanan, kalau content writing itu cenderung menjelaskan produk, mengedukasi, menghibur ya, atau juga memberikan informasi tanpa mempromosikan sesuatu. Nah, lalu terkait copywriting sendiri, gaya penulisan cenderung persuasif atau sugestif. Sedangkan kalau content writing cenderung informatif. Nah, panjang pendeknya tulisan juga ikut menyesuaikan, baik itu copywriting ataupun content writing. Contohnya, kalau copywriting di media sosial, nah cenderung kan pendek, terutama di Instagram dan TikTok. Sedangkan kalau ini ya, kalau terkait yang namanya content writing, nah juga sama, ada pendek, ada juga yang panjang. Media apa yang dipakai juga ikut diperhatikan. Kalau copywriting, semua hal tentang pembaca. Sedangkan kalau content writing, ya sesuai dengan apa yang dimau nih oleh si penjual. Seperti itu. Lalu di sebelah kiri lagi, copywriting banyak memanfaatkan sisi emosional pembaca. Sebaliknya, kalau content writing hanya sedikit memanfaatkan sisi emosional pembaca. Dua-duanya saling berintegrasi. Artinya nih, ketika orang kan udah selesai membeli, kan juga perlu dikasih nama edukasi. Informasi yang erat kaitannya dengan produk yang pernah dibeli. Misalkan ada teman-teman yang jualan smartphone. Nah, kan juga kita perlu edukasi misalkan. Kita ngasih yang namanya di emailnya berupa artikel. Bagaimana cara merawat HP kesayanganmu misalkan. Itu kan juga perlu. Jadi antara copywriting dan content writing saling berkesinambungan. Lalu manfaatnya, ya ini memperbanyak prospek ya. Ada kata-kata bisa iya, bisa enggak, tergantung banyak hal tadi. Ya doa, ada traffic dan sebagainya. Lalu meningkatkan penjualan, mengedukasi pelanggan sampai membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Copywriting ibarat kata sebagai sebuah jembatan antara brand ya atau merek dengan calon pembeli atau pembaca. Dengan tengah-tengahnya itu copywriting. Agar apa? Ketika mobil ya, ibarat kata ada mobil dari sisi brand atau merek ingin ke calon pembeli. Kalau jembatannya di sebelah kanan yang ala kadarnya, kira-kira mobilnya bisa lewat atau enggak? Kecuali mobil terbang loh ya. Atau di sebelah kiri, jembatannya tinggi menjulang kokoh ya. Ini kan bisa dilewatin banyak kendaraan. Transportasi umum bisa banget. Bisa mobil, bisa truk ya, bisa pula kendaraan bermotor lainnya bisa banget. Nah, kalau teman-teman pengen membangun yang kokoh, kuat, tinggi menjulang seperti jembatan di sebelah kiri, ya ini komponennya yang teman-teman perlukan ya untuk bikin jembatan yang kokoh, bisa dilalui banyak kendaraan. Banyak kendaraan itu ibarat kata sebagai kata-kata yang kita lontarkan, yang kita tuliskan atau kita ketikkan, lalu dimuat dalam sebuah media promosi. Sebanyak ini ibarat kata memang. Jadi memang ya prosesnya sangat panjang. Dan ini ya kalau teman-teman ingin serius ya memang mulai dari sekarang ya untuk menganggap copywriting ini ya memang penting. Lebih dari sekadar bikin yang namanya ini terkait tujuan akhirnya closing. Lebih dari itu. Lebih sekadar dari itu. Karena apa? Ya baik lagi.
copywriting erat kaitannya dengan tulisan, pilihan kata, tanda baca, ejaan, dan sebagainya. Mengapa copywriting dibutuhkan saat ini? Ya, karena copywriting menjadi salah satu faktor pendongkrak. Ingat, salah satu faktor pendongkrak omset suatu bisnis. Nah, yang kedua, banyak bisnis yang udah mulai go online. Apalagi pada masa pandemi ya, udah banyak yang memanfaatkan terkait ini nih, copywriting untuk berkomunikasi dengan orang secara jarak jauh. Karena copywriting ibarat kata sebagai salesperson dalam huruf. Kita tanpa harus ketemu dengan calon pembeli. Nah, untuk apa? Untuk menawarkan sesuatu. Cukup aja pakai copywriting. Tinggal digabungkan dengan komponen lain seperti visual. Entah dalam bentuk gambar ya, audio maupun video. Nah, ini ada data pula ya, kebutuhan lowongan kerja dalam bidang digital marketing yang di dalamnya ada pembelajaran terkait copywriting. Jadi sangat banyak, paling banyak bahkan ya di Indonesia saat ini. Kalaupun dibedah lagi terkait copywriting masuk ke urutan nomor 7. Saking banyak permintaan. Nah, ini ada data ya dari Asosiasi Digital Marketing Indonesia bahwa penjualan produk di marketplace dari bulan Januari sampai November 2021 ya, kebanyakan di ini perawatan kecantikan. Datanya diambil di 3 marketplace. Ada Shopee, Tokopedia, dan satu lagi Bukalapak. Jadi yang paling banyak penjualan ya perawatan kecantikan, skincare ya, termasuk di dalamnya ada masker ya, dan sebagainya. Termasuk yang paling banyak. Nah, ini ya, selanjutnya nih, pentingnya tingkat keterbacaan sebuah tulisan. Kalau teman-teman ingin bikin sebuah kalimat, usahakan ya, entah media menulisnya itu luas seperti landing page website ya, ataupun media atau ruang menulisnya sedikit atau sempit seperti caption di media sosial. Perhatikan ini. Nah, ini sumbernya dari Techcom ya, dari sebuah website yang melakukan penelitian di Selandia Baru. Jadi semakin pendek sebuah kalimat ya, 8 atau lebih pendek ini adalah ya ini yang paling baik karena sangat mudah untuk diterima dan dibaca oleh pembaca seperti itu. Semakin panjang semakin sulit dan semakin lama pembaca membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dan memahami maksudnya seperti apa. Nah, ini ya terkait copywriting barang dan jasa. Jadi kalau ini ya secara umum memang daripada kegiatan ekonomi kan melewati 3 proses ya, produksi, distribusi, sampai konsumsi. Nah, berdasarkan wujudnya, produk itu dibedakan menjadi 2, yakni barang dan jasa. Nah, pengertian barang ya berarti wujudnya fisiknya ya, ini bisa dilihat, dirasa, disentuh, dipegang, dan mendapat perlakuan fisik lainnya. Ciri-cirinya ini, memiliki wujud, dapat dilihat, dan dirasakan. Lalu dapat pula disimpan ya, lalu otomatisasi, membuat otomatis. Itu juga mudah. Kualitasnya dapat diukur. Macam-macamnya. Ada bergerak, ada tidak bergerak, berwujud, dan tidak berwujud. Tipsnya, kalau untuk menawarkan yang namanya barang, ya tunjukkan nih kondisi sebelum dan sesudah. Oke, ya. Jika seseorang membeli produknya teman-teman nih. Kalau misalkan pengen beli sesuatu, produk ya, atau barang dalam arti di sini adalah ya tunjukkan kondisi sebelum dan sesudah ketika mereka membeli itu seperti apa. Nah, berarti terkait tampilan visual dari suatu produk juga ikut menentukan. Meskipun nanti kalau misalkan ada orang yang komplain terkait, oh kok ternyata antara gambar dan yang diterima enggak sama. Atau enggak, ini ibarat kata beda nih dengan apa yang dilihat kok bagus, ternyata pas diterima kecil banget. Nah, ini nanti juga ikut menentukan nih ya, terkait reputasi daripada si penjual. Lalu tunjukkan bukti dari klaim, berikan garansi ya, garansi barang atau tukar baru jika memang ada cacat dari penjual. Lalu kalaupun pengen memberikan testimoni juga boleh. Nah, gimana kalau misalkan teman-teman baru memulai jualan dan belum punya testimoni? Nah, teman-teman boleh nih berikan produknya ke ini misalkan ya, ke lingkungan sekitar. Entah itu tetangga ya,
ataupun orang-orang yang ditemui di tengah jalan lalu dimintain tolong nih untuk memberikan testimoni, tentunya ya diberikan produknya secara cuma-cuma. Ini untuk mendapatkan testimoni cara seperti itu boleh banget dan silahkan. Bahkan ada banyak ya yang memanfaatkan testimoni dari lingkungan terdekat seperti ya pasangan, ada dari saudara, keluarga besar dan sebagainya. Lalu kalau jasa, nah kalau jasa ciri-cirinya tidak memiliki wujud ya, tidak bisa disimpan, berubah-ubah, kualitas sulit diukur. Nah, macam-macamnya ada banyak dari perawatan pribadi sampai asuransi. Tipsnya, tunjukkan kepuasan pelanggan berupa testimoni. Kalau ada testimoni dalam bentuk video amatir tanpa editing yang banyak, ya itu bakal lebih bagus. Bisa bikin orang lebih percaya. Kan nanti bisa kelihatan ya orang yang kalau dimintain testimoni, kalau disetting terkait cara ngomongnya dan sebagainya. Nah kalau kita rekam secara amatiran lebih bagus. Artinya kalau kita rekam secara ya apa adanya tanpa ada editing terkait apa yang diucapkan. Kalau misalkan kita editing kecerahan video dan sebagainya masih oke, seperti itu. Lalu tunjukkan pula hasil kerja sebelumnya, tunjukkan pula pengalaman profesional. Karena kan juga terkait jasa. Terkait dengan latar belakang silakan tunjukkan dengan jujur dan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Hindari pula ya klaim berlebihan tentang pengalaman atau keterampilan. Nah, ini kan penting ya, karena kan jasa bentuknya tidak bisa dilihat ya, hasilnya belum kelihatan langsung nih. Jadi, kalaupun pengen mengklaim punya pengalaman berapa, ya kalau ada buktinya bakal lebih bagus. Nah, bisa minta tolong di mute? Teman-teman Keywords bisa bantuannya untuk mute? Oke, sudah ya. Oke, siap. Terima kasih. Nah, ini saya lanjut lagi ya. Mungkin dari teman-teman sampai di sini ada yang tanya nih. KP yang baik itu apakah harus pendek tulisannya? Nah, ini jawabannya. Perhatikan ya, jika harga produknya itu mahal, media promosinya itu di media sosial dan media cetak, artinya ruang menulisnya sempit. Nah, usahakan gunakan KP yang pendek. Pendek dalam arti ya cukup 2-10 kalimat aja. Nah, lalu kalau harga produknya mahal dan media promosinya di website seperti sales page, landing page ya, dan juga ruang menulis yang sangat luas. Gunakan KP yang panjang, lebih dari 10 kalimat. Contohnya ini. Nah, iPhone 13 Pro ya, yang harganya setara nih ya dengan satu motor ya. Motor ya. Nah, kalau seperti ini dipasarkan, di caption, berarti kan cukup singkat aja. Tanpa perlu basa-basi, tanpa perlu banyak-banyak kalimatnya. Sedangkan kalau dipromosikan melalui website, nah lihat websitenya Apple, iPhone 13 Pro, ini ada 4 gambar yang berbeda hasil dari screen capture atau tangkapan layar secara full page. Bayangkan ada 1, 2, 3, 4. Saking panjangnya menjelaskan segala fitur ya, manfaat ya, keunggulan dan sebagainya. Sangat detail. Karena apa? Ruang menulisnya yang panjang. Nah, kalau teman-teman yang pengen bikin website ya, landing page yang dan sebagainya seperti ini, ya langsung aja di keyword seperti itu. Setuju, Mas. Nah, selanjutnya, kalau harga produknya murah, media promosinya di media sosial dan media cetak tetap tulislah yang pendek, termasuk di Instagram ya, di Facebook dan sebagainya. Kalau harga produknya murah, lalu promosinya di website atau landing page. Nah, gunakan yang pendek kecuali kalau produk tersebut punya sisi inovasi yang perlu dijelaskan panjang kali lebar. Kecuali itu ya, kecuali ada sisi inovasi. Contohnya ini. Nah, ada bakso aci akang. Kan cuman ya 20 ribuan ya. Harganya seperti ini kalau dipromosikan di media sosial. Kalau di website ya cukup simpel aja. Karena nggak ada sisi inovasi yang lain. Kecuali kalau bikin bakso aci ya bisa glow in the dark ketika malam hari makan misalkan. Itu kan lain hal. Jadi perlu dijelasin manfaatnya apa itu. Ada yang namanya bakso aci yang glow in the dark misalkan ketika dimakan. Nah, itu lain persoalan. Bikin yang panjang, jelaskan sisi inovasinya. Nah, ini
Kalau teman-teman ya, tanya nih terkait rekomendasi buku copywriting ada apa? Boleh ini ya, silakan di screen capture ya, atau di screenshot silahkan. Ada yang berbahasa Inggris, ada juga berbahasa Indonesia. Perhatikan kalau belajar dari buku berbahasa Inggris, perhatikan tata bahasanya. Antara tata bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris jelas berbeda. Karena berbeda, teman-teman harus telaah ya, pilah dan pilih mana yang bagus dan mana yang enggak. Di luar negeri sana ya, kalau bikin iklan promosi ada yang saling menjatuhkan terang-terangan, itu sah-sah aja. Kan karena di sana ya terkait budaya dan aturan hukum berbeda dengan budaya timur di kita. Jadi perhatikan itu pula. Lalu terkait ini nih, nah kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya, kira-kira bahasa yang digunakan kalau pas bikin KP itu pakai formal atau informal? Informal yang kalau kita pakai bahasa sehari-hari, bahasa gaul, bahasa populer, atau istilahnya itu bahasa prokem seperti itu. Nah, gunakanlah bahasa formal ya, jika target pembeli atau target pembeli atau pembaca dari kalangan yang terbiasa menggunakan bahasa yang formal. Lalu gunakan bahasa formal jika pula media yang teman-teman pakai atau gunakan untuk mempromosikan cenderung formal ya atau kelihatan resmi seperti proposal penawaran kerjasama, surat niaga, dan lain-lain. Lalu jika memang mengelola akun pemerintah. Nah, ini lain persoalan ya. Akun-akun yang memang kalau dari pemerintah ada standar tertentu yang lebih disarankan menggunakan bahasa yang formal seperti itu. Sebaliknya, gunakan bahasa informal, bahasa sehari-hari, populer, atau luwes terhadap EB. Ingat, istilah EYD udah digantikan dengan istilah EB, ejaan bahasa Indonesia. Jika target pembeli terbiasa menggunakan bahasa informal, lalu target pembelinya dari kalangan anak muda ya, dan media yang digunakan untuk promosi itu di media sosial. Ini lebih disarankan. Nggak lucu kan kita misalkan menawarkan proposal penawaran kerjasama tapi pakai bahasa sehari-hari. Nanti malah kelihatan image-nya kurang baik. Nah, itu yang penting pula, terutama kalau kita ingin menawarkan ya kerjasama ke lingkungan ya, ke lingkungan pemerintah atau birokrasi. Pastinya cenderung pakai yang formal. Bayangkan kalau teman-teman nggak tahu bedanya antara bahasa formal dan informal, nanti malah kacau nanti, malah enggak closing seperti itu. Nah, tipsnya adalah gunakan kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan perbuatan atau tindakan. Contoh, Andi membeli nasi Padang di warung nasi. Ini contohnya. Ciri-ciri ya, ciri-ciri kalimat aktif itu kata kerjanya mengandung awalan me atau ber. Contohnya, Rudi membeli sepeda di supermarket. Jenis-jenis ya, jenis-jenis kalimat aktif transitif, intransitif, semi-transitif, dan duitransitif. Nah, ini juga penting. Kenapa penting? Karena kalimat aktif itu menguatkan pesan persuasi dan sugesti. Ibarat kata, kita membayangkan langsung keadaan itu dalam keadaan secara langsung seperti itu. Ibarat kata ketika kita membaca ya, Rudi membeli sepeda di supermarket. Berarti Rudi melakukan suatu kegiatan, yakni membeli sepeda di supermarket. Nah, ini lebih bagus karena kalimat pasif yang ditandai dengan kata kerjanya berimbuhan di itu melemahkan persuasi. Contohnya, sepeda dibeli Rudi di supermarket. Nah, ini kan juga ikut ini ya ketika kita membayangkan keadaan ini. Jadinya agak sulit nanti membayangkan sepeda dibeli Rudi. Berbanding terbalik kalau kita membayangkan Rudi membeli sepeda di supermarket. Nah, kalau kita menulis kalimat juga seperti itu. Ketika kita menuliskan misalkan ya pakai kata ganti orang kedua tunggal. Kuncinya itu, pakailah kata ganti orang kedua tunggal agar setiap tulisan atau copy yang teman-teman tulis itu lebih personal. Hindari memakai kata ganti orang kedua jamak seperti kalian. Misalkan nih teman-teman bikin kalimat ya di caption Instagram, pakai kata-kata kalian. Apakah kalian pengen tampil cerah merona wajah
glow up, dan sebagainya. Nah, itu cocoknya diucapkan ketika kita dan calon pembeli ada di ruang dan waktu yang sama, misalkan di pameran. Itu boleh pakai kata kalian. Sedangkan kalau di media sosial, kita kan nggak secara langsung ya berkomunikasi, tatap muka, ruang dan ketika orang mengakses itu nggak sama. Berbeda waktu dan tempatnya. Jadi pakai kata ganti orang kedua tunggal seperti kamu, Anda, lo, engkau, ya, dan sebagainya. Ini contoh kalimat aktif transitif ya. Ada imbuhan me dan ber, ya. Boleh kalau pengen di screenshot, silahkan. Sedangkan ini yang selanjutnya, kalimat semi-transitif dan kalimat dwi-transitif. Selengkapnya boleh nanti teman-teman ya, silahkan cek di Google. Sangat banyak terkait contoh kalimat aktif. Ingat, gunakan kalimat aktif di judul, di isi, dan di bagian penutup. Itu 3 struktur utama dalam copywriting. Nah, ini ya, kesimpulannya nih. Nah, saat menulis copy, yang terpenting adalah memudahkan pembaca untuk memahami sebuah copy. Yang terpenting adalah itu. Urusan nanti terkait apakah kaku ya, apakah luas, itu nanti belakangan. Percuma kalau pakai bahasa sehari-hari, tapi kalau bikin kalimat kurang pas, ngawur, nggak ngerti. Nah, nanti malah pesannya jadi sia-sia. Tipsnya adalah ketika selesai menulis copy, usahakan baca atau lafalkan. Copy yang teman-teman bikin, silahkan lafalkan pakai suara. Syukur-syukur kalau di samping kanan kiri teman-teman ada orang yang mau mendengar dan ikut mengoreksi, bakal lebih bagus. Nanti akan ketahuan kalau ada kesalahan tanda baca, pilihan kata, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita mengucapkan. Seperti itu. Jadi pastikan kalimat teman-teman terbebas dari kata ambigu, multitafsir, kesalahan ejaan, ya, istilah asing, terutama istilah asing yang membingungkan. Nah, hindari pakai cara seperti itu. Karena apa? Kalau kita pengen terlihat keren, akhirnya pakai kata-kata asing. Ya buat apa? Kalau pembaca nggak ngerti. Sama juga, kalau kita ingin pakai istilah populer yang melenceng dari identitas merek. Misalkan kita jualan parfum. Targetnya atau kita mempunyai ciri khas. Brandnya ini cenderung elegan, mewah, kelihatan dewasa. Tapi pas kita melihat ada istilah populer di netizen Indonesia. Seperti jujurli. Nah, jujurli, mengsedih. Apakah cocok nih jualan parfum yang digambarkan oleh seorang pria dewasa, maco, tinggi gagah, mewah, ngomong mengsedih? Apakah cocok? Nah, itu contohnya. Jadi perhatikan ya, kalau kita menggambarkan seperti itu. Kecuali kalau kita jualan pernak-pernik yang ada hubungannya dengan kalangan remaja. Silakan pakai istilah populer itu. Jujurli, mengsedih, atau apapun itu silakan. Tapi tetap perhatikan dengan identitas mereknya. Ingat, tulisan yang rapi ya dan memudahkan pembaca saat memahami copy-nya teman-teman ya, bisa meningkatkan kredibilitas. Ingat, tulisan yang rapi dan memudahkan pembaca bisa meningkatkan kredibilitas. Kalau bisa meningkatkan kredibilitas, hasilnya memperbesar peluang calon pembaca atau calon pembeli untuk percaya dengan apa yang teman-teman tawarkan. Nah, lalu yang kedua, belajarlah tata bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi kita harus tahu kapan kita pakai bahasa formal dan kapan kita pakai bahasa informal. Seperti itu. Nah, ini ada ya sumber referensi untuk belajar tata bahasa Indonesia, silahkan ya. Ini gratis dari Kemendikbud ya, belajar bagaimana bikin kalimat terkait ejaan, paragraf ya, dan sebagainya. Nah, ini ada KBBI, ada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi tahun 2015 sudah diganti jadi EB seperti itu, yang sebelumnya EYD. Boleh dibantu untuk Oke, sebentar. Ya. Oke, siap. Oke, sudah. Terima kasih. Saya lanjutkan kembali ya. Ini contoh yang lainnya ada kamus perhotelan, kamus tata busana. Nah, kamus tata boga, sampai kamus tata kecantikan, dan kamus usaha perjalanan wisata. Ini gratis, silahkan di-download. Nah, ini ya.
Ingat, fitur dan manfaat itu sama-sama penting. Teman-teman harus tahu kapan menjelaskan pakai fitur, kapan menjelaskan pakai manfaat. Jadi ya sama-sama penting. Ini penjelasannya. Ketika teman-teman ingin menjelaskan fitur produk ya, cocok untuk target pembaca atau pembeli yang sudah teredukasi dengan baik akan suatu produk. Misalkan kita jualan PC gaming ke seorang gamers. Lebih cocok mana? Kita nawarin PC gaming ke ini misalkan ke gamers tadi pakai menjelaskan fitur atau manfaat. Lebih cocok kan pakai fitur ya, menjelaskan RAM-nya berapa, VGA-nya ada apa, penyimpanannya pakai HDD atau SSD. Nah, ini juga penting. Kalau misalkan kita menawarkan ke gamers yang udah paham artinya, ya nanti malah ini, nanti mereka malah menganggap kita bertele-tele, belibet, malah nggak jadi beli. Sebaliknya, kalau kita ingin menjelaskan manfaat produk ya, cocok untuk target yang belum teredukasi. Misalkan kita nawarin PC gaming ke pemula, ke orang-orang yang belum ngerti nih terkait manfaat dan fitur dari suatu produk. Nah, kalau kita menjelaskan ketiga-tiganya, fitur, manfaat, dan keadaan ideal, ya ini cocok untuk menyasar semua tipe pembeli tadi, yang udah teredukasi maupun yang belum teredukasi. Ingat, ya keadaan ideal itu maksudnya adalah ini ya, yang dicita-citakan atau yang diharapkan. Ingat, calon pembeli itu ya pada awalnya mereka bodoh amat dengan fitur dan manfaat. Jadi tunjukkan bagaimana fitur yang dan manfaat itu bisa memberikan solusi pada mereka. Contohnya ini, ada jualan hijab, punya fitur atau bahan seperti polycotton atau double hiken. Pewarna tekstil dari Jerman, manfaatnya warna lebih tahan lama ya hingga 5 tahun, anti jamur dan sebagainya. Nah, kalau kita dari sisi pembeli nih, terus kenapa? Nah, terus kenapa dengan fitur dan manfaat ini? Jawablah dengan ini, yang namanya konjungsi sebab akibat. Konjungsi itu kata, sebentar ya, konjungsi, oke sebentar, konjungsi atau kata sambung sebab akibat dalam bahasa Indonesia. Contohnya ini, sehingga, maka, sampai, oleh, karena itu. Jadi titik-titiknya diisi dengan apa yang bakal dirasakan, apa yang bakal didapatkan, dan mereka jadi seperti apa. Mereka ini ya si pembaca atau calon pembeli. Contohnya ini, kalau jualan hijab ya, manfaatnya nih hijabnya, membuat hijab ini lebih awet dan sulit susut. Bahkan saat kamu cuci berkali-kali, tambahkan kata sambung atau konjungsi. Alhasil, lebih ekonomis atau menghemat pengeluaranmu. Atau yang kedua, adem saat kamu pakai seharian. Sehingga kamu bisa bergerak aktif seharian tanpa takut kepanasan. Atau yang terakhir ya, anti jamur. Sehingga menjaga hijabmu tetap wangi dan melindungi rambutmu dari kerusakan. Kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan penulisan, pengucapan dari saya karena terbatasnya waktu. Saya kembalikan ke Kak Astrid. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra, ini dari tadi selama Mas memberikan materi ya. Ini pertanyaan udah banyak banget. Nanti kita baca setelah Oke. pembicara kedua ya Mas ya. Oke, Mas Putra siap. juga bisa sambil baca-baca dan memilih mana yang mau dijawab, Ya, sambil siap. mempersiapkan jawaban ya. Saya kembali ke materi Mas Putra tadi, mau ngulang sedikit. Saya tuh tertarik Mas, jujurly ya, jujurly. Kita selain mengasah skill nulis di sini kita juga belajar etika, di mana Ya, betul. teman-teman pasti jarang ya Mas mementingkan etika ini, Ya, etika betul. copywriting, ada jujur, benar, harus bisa mempertanggungjawabkan, bersaing secara sehat, nggak menjatuhkan. Nah itu bebas ya Mas, kita mau menggunakan yang mana asalkan siap juga menanggung resikonya gitu Ya, ya. betul Dan banget. terkait fitur dan manfaat, nah pembaca akan bodoh amat. Saya setuju sih, mereka akan bodoh amat sampai fitur dan manfaat tersebut itu bisa memecahkan solusi Ya, dan betul. masalah mereka gitu ya Mas ya. Nah, dan tips yang saya dapat dari Mas Putra tadi, sebelum posting
baca pakai suara, minta Iya, koreksi sama temen. Nah, itu setuju betul. banget saya. Sebelum posting-posting sosmed-sosmednya keywords ini selalu saya baca dulu gitu ya. Nah, ini tips yang bagus banget buat teman-teman. Oke, Mas Putra, terima kasih. Kita beralih dulu, jangan Mhm. kemana-mana ya Mas Putra ya. Kita mau Oke, beralih siap. ke pembicara kita yang kedua. Ini dia adalah seorang content planner dari Keywords, namanya Mbak Rova Dita. Nah, kita bisa panggil Mbak Ova ya, Mbak Ova? Bisa Ya, bisa dicek dipanggil. dulu. Nah, ini dia, biar terlihat wajah cantik cerianya sore ini ya. Mbak Ova, Iya. sharing-sharing ya sama kita ya, Oh iya. melengkapi materi dari Mas Putra tadi, oke? Tanpa Oke. berlama-lama, saya mengingatkan dulu buat teman-teman yang sudah mention keyword, terima kasih. Nanti kita bakal pilih pemenangnya, dan yang mau bertanya diberikan ini ya, tujuannya apakah pertanyaan ini mau ke Mas Putra atau ke Mbak Ova gitu. Nah, saat ini Mas Putra mau izin sholat dulu, boleh teman-teman juga yang mau silahkan. Buat yang enggak, kita bisa melanjutkan acara ini ya. Oke, Mbak Ova, bisa di-share screen dulu. Untuk yang bertanya tentang absensi, acaranya tidak ada absensi ya, dan tidak ada sertifikat. Sertifikat itu ada di bootcamp online series kita. Nah, kalau ada yang ingin ikut di acara selanjutnya, update terus Instagramnya Keywords. Oke, sudah siap sepertinya Mbak Ova ya? Ya, Boleh, silahkan Mbak. oke. Sebelumnya, terima kasih Kak Astrid dan semua peserta yang telah hadir. Perkenalkan, saya Rova Dita, biasa dipanggil Ova. Saya sebagai content planner di Keywords. Di sini saya akan membagikan sedikit strategi copywriting di media sosial untuk mengembangkan brand. Sesuai yang Kak Putra tadi bilang bahwa banyak bisnis online yang saat ini itu udah mulai ke go online. Jadi banyak mulai bisnis-bisnis ini merangkak ke go online dengan memanfaatkan media sosial. Sedangkan di media sosial itu kan ruang untuk kalimatnya itu kan lebih pendek daripada untuk di website. Sehingga ini ada sedikit strategi copywriting untuk di media sosial untuk mengembangkan brandnya. Nah, karena berhubung ini memang lebih fokus ke Instagram, jadi lebih untuk kita bahas tentang copywriting untuk masalah di caption Instagram agar lebih terlihat menarik dan lebih untuk menggait audiens di followers Instagram brand masing-masing. Nah, untuk copywriting dalam caption Instagram ini memang banyak yang cukup kebingungan ya. Kadang suka nulis caption apa ya enaknya untuk brand ini gitu. Sedangkan kayaknya aku jualan jasa susah deh untuk bikin captionnya, atau kadang bahkan kayak jual pulpen pun kadang orang kayak apa ya enaknya nulis di captionnya. Nah, ini ada beberapa tips dan strategi dalam menulis caption di Instagram. Memang untuk komposisi caption di Instagram agar lebih terlihat menarik dan audiens lebih terpikat itu memang ada komposisi headline atau bisa diisi dengan judul, isi captionnya bisa diisi dengan deskripsi produk, dan diakhiri dengan call to action. Seperti dua brand ini yang udah aku ambil untuk contohnya ada dari KFC dan Uniqlo, ini memang mereka menggunakan juga komposisi untuk copywriting-nya. Seperti yang di KFC itu memiliki judul, dia pakai headline-nya mengakhiri weekend dengan keluarga, memang paling sempurna dengan Smart Family Deal. Di endingnya juga dia mencantumkan call to action-nya kayak ayo pesan Smart Family Deal sekarang. Dan di Uniqlo juga dia menggunakan kayak ini dia isinya juga jaket parka pria dengan lapisan algorithm. Nah, itu kan dia menjelaskan isi deskripsi dari produknya itu. Selanjutnya, banyak formula jadi bingung pilih. Mungkin memang banyak formula-formula copywriting dalam penjualan ya. Kayak misal yang sering ditemui AIDA,
FAB atau PAP, PAS, dan yang lain-lain. Nah, itu memang bisa dipakai semuanya. Cuma memang tergantung dari kitanya lebih nyaman untuk menyampaikannya seperti apa agar bisa lebih tersampaikan dan sesuai dengan kebutuhan dari produk kita juga. Nah, ada satu rumusan copywriting ala Russell Brunson, pendiri ClickFunnels. Ini rumusan yang cukup sederhana, ringkas, dan mewakili apa yang banyak dipikirkan oleh audiens, yaitu hook, story, offer. Nah, untuk hook, story, offer ini, karena memang dia terlihat lebih sederhana, lebih ringkas, dan lebih banyak untuk menggait audiensnya, jadi dan juga mengutip dari Career ARC ini, rata-rata perhatian orang di sosial media itu hanya 1,7 detik pertama untuk memutuskan apakah mereka ingin membaca sisa posting Anda atau tidak. Ini yang memang selalu jadi PR untuk dalam menulis caption ya. Gimana caranya biar orang tertarik ngebaca full semua caption kita, karena memang ternyata perhatian orang di sosial media itu hanya 1,7 detik pertama untuk membaca caption dari Instagram kita. Jadi memang harus benar-benar kita punya waktu itu cuma 1,7 detik pertama. Nah, untuk hook-nya, di bagian hook ini adalah seperti headline di caption Instagram. Sesuai kayak tadi, bahwa kita itu cuma punya waktu 1,7 detik pertama. Nah, 1,7 detik ini kita manfaatkan untuk jadi titik sentuh pertama kita dengan audiens. Pikat audiens itu dengan kalimat pertama, dengan headline yang memang menggait untuk para audiens itu mengklik read more di caption Instagram kita. Nah, biasanya untuk headline dan judul ini bahasanya itu memang agak sedikit heboh dan lebih atau bisa hiperbola. Contohnya misal kayak ada segede gaban secepat kilat. Nah, setelah itu kan masnya itu udah terlihat di caption Instagramnya itu kan segitu, pasti nanti akan mencet read more, apa sih yang segede gaban secepat kilat ini gitu. Kayak puluhan korban melayang seperti itu. Dan misal juga bisa mencantumkan kayak perempuan ini bisa menjual tas hingga bla 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 pieces per bulan seperti itu. Itu memang kelihatannya kayak kok lebay ya. Kok judulnya kayak gini banget ya, tapi ternyata itu jadi titik sentuh pertama kita untuk memicu audiens untuk mengklik read more dari caption kita agar semua pesan caption kita itu tersampaikan. Lalu untuk story-nya, bagian story ini memang orang saat ini itu memang lebih suka diceritakan daripada diinfokan. Makanya kenapa kita menggunakan ada formulasi hook, story, offer ini, kita lebih menggunakan cerita daripada kita menginfokan. Nah, tetapi untuk cerita ini kita harus menyampaikan hal-hal penting di awal, karena memang balik lagi audiens ini tuh ternyata waktu kita untuk mengikat audiens itu cuma 1,7 detik di awal. Nah, untuk supaya audiens terus tetap membaca sampai bawah info kita itu, kan orang juga nggak akan punya waktu, apalagi memang rata-rata untuk di negara kita juga peminat membacanya itu kan memang lebih rendah daripada negara-negara lain, sehingga kita harus tetap mencantumkan hal-hal yang penting itu di awal dulu. Contohnya seperti kita bisa menampilkan story before after, testimoni seperti yang Kak Putra tadi juga sampaikan, dan juga kita bisa menuliskan deskripsi produk di sini dengan kemasan dalam bentuk cerita seperti itu. Over. Nah, ini over itu jadi pengakhir dari caption di Instagram kita. Bisa diisi dengan penawaran yang membuat audiens mau bertindak membeli produk yang kita tawarkan. Nah, atau bisa juga kita memberikan untuk call to action yang akan membuat audiens tetap terlibat dalam percakapan dan memberitahu langkah apa yang harus diambil dalam postingan tersebut. Misalnya untuk mengajak follow,
atau misal coba share ya di kolom komentar kita, mendaftar melalui form, cek link di website kami, dan lain-lain. Yang jelas, memang untuk offer ini kita harus terlihat outputnya, jangan hanya cuma sekedar mengajak untuk menyimak saja, karena nanti audiens kayak merasa, oh kurang nih, kayak kurang tertarik deh aku untuk membaca dan melihat dan bahkan membeli produk yang kita jual. Nah, dari formula tadi ada hook story offer. Jangan lupa untuk di caption Instagram ini, karena memang ruang memberikan kalimatnya itu lebih pendek, jadi jangan lupakan untuk menggunakan emoticon. Memang kadang orang gini, nggak mau pakai emoticon, kelihatannya kayak alay, atau misalnya kayak, kok kayaknya heboh banget ya. Nah, tapi ternyata penggunaan emoticon di dalam caption Instagram ini akan memang lebih terlihat menyenangkan dan interaktif. Jadi nggak hanya membosankan. Kadang orang melihat caption tulisan panjang banget itu kan kayak, aduh bosan banget ngebacanya. Nah, ketika penggunaan emoticon ini bisa memang lebih terlihat nggak membosankan dan lebih terlihat menyenangkan. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk tetap deskripsikan produk Anda di dalam caption. Deskripsi ini memang lebih memungkinkan orang untuk memahami dan menafsirkan pesan yang ingin Anda sampaikan ke audiens. Lalu jangan lupakan untuk berikan jeda. Itu berikan jeda kayak spasi antara headline, isi, dan call to action di caption Instagram, agar memang terlihat lebih rapi dan lebih terstruktur. Nah, untuk tips dalam menulis deskripsi produk, misal ini ada beberapa tips yang bisa saya share untuk agar penjualan produk Anda itu lebih melejit. Yang pertama adalah tulis unique selling point produkmu, yaitu kita tentu punya produk penjualan, kita punya USP dari brand-brand kompetitor yang lain, itu juga bisa dicantumkan ke dalam deskripsi produk. Lalu berikan gambaran apa rasanya menggunakan produkmu, mengubah fitur menjadi benefit, dan jangan lupakan untuk menggunakan sensory word. Nah, sensory word ini memang lebih mudah untuk kita gunakan dalam menulis deskripsi produk. Misalnya, karena sensory word ini pemicu 5 panca indera kita, yaitu penglihatan, penciuman, pengecap, peraba, dan pendengaran. Misal kalimat-kalimat seperti miliki kulit glowing dan bikin cowok salting. Nah, itu kan glowing itu dalam penglihatan. Kita bisa manfaatkan itu. Lalu untuk yang misal kita bisa ingat-ingat mungkin dulu brand Oreo yang diputar, dijilat, dan dicelupin. Nah, dijilat itu kita menggunakan sensory word juga dalam pengecap. Lalu, nah, ini ada beberapa kata-kata yang mungkin bisa teman-teman gunakan agar penjualannya lebih melejit, yaitu kata-kata ini saya kutip dari David Ogilvy dalam Convention of an Advertising Man. Itu ada 3 kata, yaitu baru, sekarang, dan cepat. Yang baru ini, misal kita lihat untuk yang pertama ini, kan ada tren fashion untuk milenial. Mungkin kalau kita menggunakan kata ini di deskripsi untuk di caption, kelihatan kayak biasa aja. Nah, ternyata ketika ada kata-kata terbaru atau baru, itu memang lebih memikat audiens untuk membaca caption-caption kita selanjutnya. Terus sekarang, contohnya, misal kalau dilihat dari tunggu apa lagi, yuk cobain sensasinya. Terus ketika kita tambahin dengan kata-kata sekarang, tunggu apa lagi, yuk cobain sensasinya sekarang. Itu memang lebih terlihat mengajak audiens merasakan juga untuk apa yang kita tawarkan. Selanjutnya ada kata yang ketiga, yaitu cepat. Tips dapat cuan cuma di rumah aja. Itu kayak orang, oh ya udah ini cuma tips doang. Nah, ternyata ketika kita tulis ada tambahan cepat, tips cepat dapat cuan cuma di rumah aja. Cepat ini kayak orang langsung terhipnotis, ih aku mau dong nih dapat cepat dapat cuannya
gitu. Jadi ini ada mungkin kata-kata yang bisa digunakan dalam deskripsi untuk penjualan brand dan produk Anda semua. Ya, sekian materi strategi dalam penulisan copywriting di media sosial. Yang penting jangan pernah malu untuk selalu mencoba menulis copywriting di media sosial kalian. Oke, setuju Mbak Ova. Teman-teman juga pasti setuju ini. Singkat, padat, dan jelas, tapi pertanyaannya banyak, Mbak. Nanti akan kita bacakan ya. Nah, saya yakin teman-teman juga setuju sama saya, tertarik sama yang 1,7 detik pertama itu, Mbak. Jadi pinter-pinter memikat audiens gitu ya, Iya. sampai ke closing, sampai ke tujuan akhir kita gitu ya. Setuju banget, Iya, Mbak. memang Gimana? waktu kita hanya cuma ya singkat, karena apalagi kita untuk nulis di caption Instagram kalau panjang-panjang juga orang pasti kayak Males aduh males bacanya gitu. iya. Ini hook-nya dulu itu yang Iya, banyak di hook-nya awal. harus kita dapetin dulu. Oke, dan saya juga mengutip tips dari Mbak Ova ini, tulis unique selling point dibanding kompetitor lain yang kita punya apa. Terus ini untuk Instagram ya, teman-teman. Iya. Gambaran rasa pakai produk kita itu gimana, terus gimana kita ngubah fitur jadi benefit, terus ada sensory word juga kita tadi. Dan pokoknya gimana pinter-pinter menghipnotis audiens gitu lah Mbak ya. Iya, penggunaan kata-kata yang gimana caranya agar audiens tuh mau baca caption kita dan sampai ngebeli produk kita. Oke, bener. Soalnya konten-konten apalagi di Instagram gitu ya, pasti banyak banget. Apalagi teman-teman kita yang mungkin beriklan, sponsor di Instagram, kan kita nerima banyak banget gitu Iya, ya. Gimana caranya orang itu bisa berhenti ngeliat kalau bisa ngeklik gitu ya, sampai ke iya. pembelian mungkin gitu. Oke, terima kasih Mbak Ova. Saya, Sih. Mas Putra juga sudah kembali bersama kita di tengah-tengah kita sekarang. Nah, saya mau membacakan pertanyaan dulu nih buat Mas Putra, karena udah banyak banget Mas yang tanya Mas. Ini ada dari Mbak Oke, siap. Aurel. Apa masalah jangka panjang yang akan ditimbulkan dari copywriting yang bersifat menyindir dan tidak beretika nih, Mas? Katanya, bukankah copywriting yang sifatnya seperti ini lebih menarik perhatian masyarakat? Nah, gimana tuh, Mas? Waduh, Mbak Oke, Aurel. siap. Ini pertanyaan yang bagus bola ya dari Mbak Astrid. Jadi efek jangka panjangnya adalah bisa merusak image nih. Nah, itu yang penting ya, perlu diperhatikan pula. Karena kan saling menyindir, apalagi yang saling menyindir secara terang-terangan. Nah, ini yang repot. Apalagi kalau saling menyindir dan kita mengklaim diri kita misalkan lebih oke terkait fitur A, B, C. Ternyata pas dicobain nggak kayak gitu pula. Nah, ini kan repot. Yang kena ya kita sebagai penjualnya nanti. Betul. Image kurang baik dalam arti wah ini cuman menyindir doang nih. Nah, akhirnya karena menyindir doang cuman pengen ngajak ribut. Memang betul bisa menarik atensi ya atau perhatian dari orang banyak, betul. Tapi kalau orang banyak ya bisa tertarik karena hal yang buruk, ya buat apa? Image-nya kurang baik. Kecuali kalau emang teman-teman yang itu inginkan, boleh silahkan ya. Itu dengan segala konsekuensinya. Oke, Kalau saya pengen rasa pakai nggak cara pingin yang ya baik, orang-orang kesannya iya buruk gitu, betul. nggak pingin gitu ya. Tapi kalau pengen menyindir dengan cara yang baik ya tanpa perlulah ya kita memakai kata-kata yang cenderung mengasosiasikan dengan ciri-ciri tertentu misalkan dengan warna, tekstur dan sebagainya. Solusinya ya, boleh teman-teman tinggal pakai kata yang lain. Yang lain kan banyak. Warnanya apa kan nggak secara spesifik kayak gimana. Tinggal disebutin yang lain cuman bisa ngasih 3 keuntungan. Kami bisa ngasih 5 bahkan 10 hanya untuk kamu. Nah, yang lain siapa nih? Jadi kalau misalkan kita mikir yang lain kan siapa? Kalau banyak, kalau banyak deh nanti malah ngabisin waktuku buat memilih atau melihat yang lain. Ya udah pilih yang ini aja deh. Nah, itu contohnya. Terima kasih sudah bertanya, semoga membantu. Oke, sepertinya menjawab ya Mbak Aurelia. Itu cara jangka panjangnya. Kalau nggak mau citranya buruk, ya lebih baik pakai cara lain yang seperti Mas Putra tadi bilang. Oke, berikutnya masih
Untuk Mas Putra ini, Ya, boleh. Mbak Safira dari Lampung. Saat ini saya sebagai social media strategis dari perusahaan logistik. Tentunya saya harus menguasai desain grafis, copywriting, dan ads. Tapi copywriting sosmed apakah hanya sekedar caption dan isi saja? Caption dan Oke. isi dari desain saja. Nah, oke, siap. Jika di media sosial ya, penempatan atau penggunaan daripada copywriting ya bisa di caption maupun bisa di gambarnya. Entah konten kita ya dalam bentuk single image atau carousel yang ada slide-nya sampai banyak. Pokoknya segala hal yang tujuannya untuk mempromosikan atau menjual sesuatu atau mengajak orang. Dan teksnya itulah disebut dengan copy, seperti itu. Jadi bebas banget dan boleh banget dipakai. Karena copywriting bisa dipakai ya dalam kegiatan atau ranahnya komersial atau non komersial. Kalau non komersial misalkan kita lagi chat dengan seseorang. Nah, dengan chat dengan seseorang kita ingin mengajak seseorang untuk berkomunikasi, ngajak nongkrong dan sebagainya. Itu kan juga butuh yang namanya kita ingin memengaruhi orang. Di samping kalau misalkan ini ya terkait tampilan atau fisik kita seperti itu. Jadi silahkan pakai di ya namanya di gambar ya, di headline-nya terutama. Di slide pertama ini kalau di Instagram. Kalau di Facebook ingat, kalau di Facebook kan karakteristiknya cenderung teks dulu ya, baru gambarnya di bawah. Berbanding terbalik dengan Instagram. Visual dulu ya, baru nanti teksnya ada di bawah. Dah, ini pentingnya. Karena apa? Orang tergerak melakukan suatu tindakan itu karena membaca tulisan, bukan karena visual. Bayangkan nih misalkan teman-teman di dalam sebuah gedung ya, apartemen. Nah, tiba-tiba ketika teman-teman di dalam sebuah gedung ada bencana alam, ada gempa. Kira-kira yang pertama kali teman-teman cari apa? Tentunya kan seringnya ini ya, pintu keluar yang ditandai dengan gambar ya atau rambu-rambu tulisannya exit atau pintu keluar. Bayangkan kalau tulisan exit atau titik berkumpul itu nggak ada tulisannya, cuman ada gambar doang. Kalau gambar doang nanti malah multi tafsir. Orang bisa menafsirkan A, B, C, D, E dan sebagainya. Tapi kalau ada tulisannya, nah nanti menghindari multi tafsir, cuman ada setafsiran. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga membantu. Terima kasih. Nah, Mas, kalau tentang tadi kan Mas memberikan materi tentang copywriting dan content writing. Nah, kebetulan ini teman-teman banyak yang bertanya, keduanya ini berbeda makanya sendiri-sendiri atau bisa combine sih, Mas? Bisa nggak dan kapan gitu? Oke, siap-siap. Ini pertanyaan yang bagus pula ya. Nah, jadi antara copywriting dan content writing ini boleh banget dan bisa dikombinasikan satu sama lain. Misalkan kita pengen mengedukasi pelanggan, kita memberikan yang namanya product knowledge ya, kita memberikan saran dan tips, tapi kita sisipkan terkait ilmu persuasi, kalimat atau kata-kata persuasif juga boleh banget kita masukkan di situ. Artinya ngajak mereka untuk melakukan suatu tindakan yang tujuannya bukan untuk komersial. Misalkan untuk ngajak hal kebaikan, kita masukkan ke situ boleh banget. Kalau dikombinasikan, tapi kalau pengen dipisah, ya silahkan ya. Itu kalau misalkan pengen dipisah. Kalau misalkan ini nih contoh yang lain. Nah, seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwasanya content writing ibarat kata merawat hubungan antara kita penjual dengan mereka pembeli. Mereka ketika udah selesai membeli di kita kan juga perlu nih rawat hubungan agar semakin dekat, semakin erat. Dengan apa? Memberikan tips, trik, dan sebagainya yang mungkin itu nggak semua orang bakal dapat. Misalkan hanya untuk orang yang beli produk apa, A, B, C misalkan. Mereka lalu dapat yang namanya notifikasi email. Nah, di notifikasi email itu ada sebuah link yang mengarahkan ke sebuah website ataupun blog yang isinya ada artikel dan sebagainya. Nah, itu contohnya. Jadi untuk merawat itu kalau secara definisi ya. Tapi kalau dalam fakta di lapangan nih, kalau kita kaitkan dengan profesinya antara copywriter dan juga content writer. Dari sisi pengertian itu pun juga sebenarnya berbeda kalau definisinya. Tapi kalau praktek di lapangan ya harus bisa content writing, bisa pula copywriting. Kalau murni content writer ya, content writer memang content writer belum tentu bisa jadi copywriter. Sebaliknya kalau copywriter bisa banget jadi content writer.
Seperti itu. Semoga membantu. Terima kasih. Begitu ya teman-teman, tadi ada kurang lebih 3-4 orang yang bertanya hal yang sama, jadi saya Ya. satukan. Nah, ini sebelum beralih ke Mm-mm. pertanyaan untuk Mbak Ova, ini ada satu pertanyaan lagi Mas Putra. Tapi nanti Mas Oke, Putra kalau silakan. ada pertanyaan yang bagus lagi bisa mungkin Oke, disampaikan gitu ya. siap. Nah, ini ada dari Mbak Najla. Izin bertanya kepada Pak Raharja, Mm-mm. bagaimana cara menentukan copywriting yang tepat di berbagai platform media sosial yang berbeda? Karena kan mengingat beda Mm-mm. platform pasti beda audiens, katanya begitu. Tadi sempat disinggung soal Ya. TikTok juga gitu ya, Mas. Mm-mm. Ya, siap. Siap. Terima kasih. Nah, kalau seperti itu tentu diketahui dulu ya karakteristik media sosialnya seperti apa. Kalau di Instagram berarti dominan visual. Antara teks dan gambar berarti harus saling berkesinambungan, harus saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Biar ada yang namanya stopping power ibarat kata ya. Jadi sebuah kekuatan dalam sebuah konten yang bikin orang itu teralihkan dunianya. Ketika lagi asik makan, scrolling di media sosial, ada konten kayak gini. Mereka teralihkan karena visualnya bagus, teksnya bikin mereka itu pengen baca slide selanjutnya. Itu kalau di Instagram. Nah, nanti kalau di ini ya, kalau misalkan bikin kontennya berupa carousel, berarti kan ada slides lebih dari satu. Entah itu 2 sampai maksimal 10. Kalau di caption, silakan teman-teman kasih yang namanya boleh menulis ulang apa yang udah dibuat ya di carouselnya, terus teksnya pengen di copy paste-kan ke caption boleh. Karena apa? Karena kan ada orang yang mungkin mereka lebih nyaman membaca tanpa ada visual yang aneh-aneh. Cuman nyaman pakai membaca teks doang. Boleh silahkan. Ataupun captionnya digunakan ya untuk misalkan ngajak mereka, mengarahkan mereka untuk ngeklik yang ada di link yang ada di bio, ataupun ngecek stories, ngecek highlight, atau yang sebagainya. Boleh ngajak mereka untuk berkomentar, silahkan. Jadi cukup singkat aja. Itu kalau di caption. Kalau di Instagram, berarti fokusnya lebih banyak teks. Urusan gambar belakangan. Karena Facebook lebih dominan teks dulu baru gambar. Makanya kenapa gambar ada di bawah. Sedangkan kalau TikTok, di caption kan ya, di caption ini kan cenderung pendek banget. Bahkan orang mungkin nggak ngecek captionnya, cuman fokus pada teks yang ada di video. Solusinya adalah tetap teman-teman boleh sesuaikan. Pengen membuat video dengan durasi berapa detik atau berapa menit. Kasihkan teksnya ada di situ. Pancing mereka dengan kalimat pembuka berupa headline, lalu masuk ke bagian isi atau istilahnya itu body copy, tutuplah dengan kalimat ajakan berupa call to action. Ini termasuk kalau bagian secara umum ya, bagian closing. Jadi 3 struktur dalam copywriting ada 3, headline, body copy, dan closing. Closing isinya ada call to action, seperti itu. Jadi bikinlah sebuah cerita ya, bikin sebuah narasi itu boleh banget kalau di TikTok. Jadi caption cuma untuk ngajak mereka ngapain. Ngeklik lah, belilah atau apa. Usahakan 1-2 kalimat aja udah cukup. Sayang kalau misalkan panjang banget di caption. Ya buat apa? Orang kan ingin menikmati berupa videonya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih dan semoga membantu. Oke, cukup menjawab ya Mbak Najla. Terima kasih Mas Putra. Kita beralih dulu ke pertanyaan yang ditujukan kepada Mbak Ova nih Mbak. Ini kebanyakan saya membaca pertanyaannya, mereka pada pengen contoh gitu. Nah ini ada satu dari Mbak Rosa namanya. Dia 1,7 detik apakah harus huruf kapital semua? Mbak Ros ini benar minta contohnya nih kayaknya mereka. Mungkin jawabannya sudah ada di slide ya Mbak Ova yang pakai emoticon dan juga tadi itu mungkin bisa lihat di Instagram Kiosk juga. Silakan Mbak Ova dijawab. Ya, untuk pertanyaan yang pertama, terima kasih kepada Rosa. Untuk 1,7 detik pertama itu haruskah kapital semua atau enggak? Itu kalau misal dirasa kayaknya lebih menarik nih headline-nya kalau misalnya kapital semua, enggak apa-apa, itu enggak masalah kalau misalnya mau huruf kapital semua. Tapi ketika kalau dilihat-lihat kok kayak gede semua, kayak kurang ya, kok udah gede semua pakai emoticon ternyata kayak kurang clickbait, kayaknya yaudah jangan kapital semua, itu enggak masalah juga semuanya. Jadi memang tergantung kayak senyamannya kalian untuk menggait audiensnya tuh lebih nyaman
pakai kapital atau enggak. Cuma kalau saya pribadi memang kadang saya mix antara yang pakai kapital sama yang enggak kapital semua, tergantung sama konteks yang ingin saya sampaikan. Seperti itu. Nah, untuk harus panjang atau pendeknya ini juga panjang atau pendeknya caption itu balik lagi ketika kita misal posting tentang single post. Nah, single post itu kan memang informasinya pasti akan lebih singkat. Jadi kita akan lebih panjang di captionnya. Sedangkan ketika kita di carousel, itu informasinya sudah di carousel semua, tapi kita ngerasanya kayak, aduh kayaknya nggak usah deh di caption panjang-panjang, itu juga nggak masalah. Tapi ketika misal di carousel itu udah diinformasikan semua, seperti yang Kak Putra tadi bilang, untuk disampaikan di caption lagi itu juga nggak masalah. Jadi panjang pendeknya itu tergantung sama kebutuhan dari si konten itu tersebut. Oke. Gitu. Nah, ini terima kasih Mbak Ova. Semoga cukup menjawab ya, Iya. Mbak Rosa. Nah, ada juga yang tanya, tadi materinya Mbak Ova tentang rumusan ya, kalau copywriting ada rumusan gitu ya. Apakah kita tuh boleh nggak sih menggabungkan rumusan copywriting yang satu dengan yang lain gitu? Bukan gimana ya? Oh iya. Silakan, Mbak Ova. Oh iya. Mungkin kayak menggabungkan dari rumusan-rumusan copywriting yang lain ya. Sebenarnya kayak sah-sah aja sih kalau misalnya dirasa itu kayak ketika dibaca ulang kayak kayaknya oke nih gitu. Tapi kalau eh, kalau misalnya kita menggabungkan semuanya itu kan kayak kecampur-campur ya Kak ya. Jadi kayak lebih baik prefer kita gunakan yang satu aja. Satu misal kita mau coba pakai yang formula yang AIDA misal, itu boleh kita misal postingan yang satu kita tulis dengan formula AIDA, terus untuk postingan selanjutnya kita coba deh pakai hook story over ini. Kira-kira dari dua ini kita lebih oke yang mana ya nanti, engagement-nya ataupun audiensnya lebih tertarik yang mana, seperti itu. Karena memang balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing ya, sesuai brand masing-masing, seperti itu. Cuma ini saya menyampaikan tentang hook story over ini memang yang lebih ringkas dan sederhana aja untuk semuanya. Oke, disesuaikan sama kebutuhannya gitu ya Mbak ya. Nah, ini ada Mbak Dewi, Iya. sepertinya dia galau. Dia kebutuhannya adalah untuk menjelaskan ini produk apa gitu. Sepertinya produk baru. Ini dia, sorry Kak Dita, aku mau tanya. Kalau sebuah brand baru rilis, pastinya kan kita biasanya menjelaskan ini produk apa, jasa apa, fungsinya apa, dan lain-lain. Dan dengan waktu yang hanya sedikit tadi, hook tadi itu tuh, gimana sebaiknya sebagai copywriting-nya itu seperti apa gitu, Mbak. Konteksnya Oke. menjelaskan produknya tuh. Iya, seperti ada tadi kan, oh ya terima kasih sebelumnya untuk Kak Dewi yang sudah menanyakan. Seperti yang tadi emang ada kayak beberapa kata-kata yang mungkin bisa digunakan kalau misalnya di posisi kayak lagi bingung bikin apa ya, apalagi brand baru kan kita mau nampilin sesuatu punya kita. Nah, itu bisa digunakan kata-kata yang misal tadi baru. Kata baru itu kita bisa gunakan untuk menjelaskan produk yang kita jual. Misal kayak tadi tren fashion terbaru untuk milenial. Misal itu kita jualan fashion, itu kita gunakan untuk hook yang pertamanya, karena kan udah terlihat tuh orang pasti akan lebih kepincut ketika ada kata-kata barunya itu. Trend fashion baru, pasti orang yang memiliki minat di fashion akan lebih klik untuk read more di captionnya. Nah, nanti baru di deskripsinya itu kita deskripsikan unit selling point dari produk yang kita jual fashionnya. Misal bahan yang kita gunakan, bahan dengan kualitas selembut sutra, selembut kasih sayang ibu, seperti itu kita storyin seperti itu. Lalu untuk call to action-nya, mungkin untuk brand-brand di awal-awal bisa klik link di bio dulu kali ya, bisa nanti ada kayak landing page untuk penawaran. Jadi ketika di landing page penawaran kan memang lebih panjang untuk rentang penulisannya, sehingga kayak lebih menjelaskan produknya itu lebih leluasa daripada di caption. Seperti itu. Mungkin itu sih tips dari saya. Oke, cukup menjawab ya, semoga. Ini ada 2 pertanyaan nih sebenarnya. 1 pertanyaan untuk Kak Ova dan Kak Putra sebenarnya. Jadi 1 pertanyaan untuk berdua. Boleh nanti yang mau jawab
Mas Putra atau Mbak Ova. Ini dari Mbak Ana, mau tanya soal bagaimana kita generating idea konten dengan industri yang minim dengan pemilihan diksi. Seperti dia ngasih contoh nih, industri teknologi informasi. Nah, kan banyak sekali istilah yang banyak orang nggak tahu gitu ya. Ya mungkin sasarannya kita memang orang-orang yang sudah tahu. Mungkin gimana caranya untuk orang yang awam gitu. Gimana? Boleh Mbak Ova atau Mas Putra? Silakan. Copywriting industri teknologi. Oke, Gitu. siap. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Ana ya. Nah, jadi seperti ini. Kalau misalkan dalam teknologi informasi ya, ada istilah yang sulit atau ini kesulitan untuk menjelaskan, ya silahkan bikin konten tertentu yang isinya itu menjelaskan istilah-istilah tersebut. Biar apa? Biar mereka kalau pengen tahu, mereka tinggal cek konten tersebut. Itu kalau terpisah. Kalau dalam misalkan bikin konten penawaran atau apa, buat orang yang awam, silahkan di samping istilah tersebut jelaskan artinya apa. Nah, itu bakal lebih baik. Sambil mereka membaca istilahnya apa, mereka jadi tahu. Oh, ini ternyata arti dari istilah tersebut. Berikut pula manfaatnya, itu bakal lebih bagus. Tergantung kalau nanti misalkan menawarkan ke siapa. Kalau misalkan kita menawarkan atau kita bikin iklan hanya untuk orang-orang tertentu. Atau kita misalkan nih menawarkan proposal ke perusahaan partner ya, yang mereka cenderung lebih tahu atau mereka udah tahu terkait istilah ini. Ya berarti tinggal pakai istilah seperti ini aja. Itu bakal lebih bagus. Nah nanti tinggal digabungin nih. Kalau pengen mencari ide ya, bikin kontennya seperti apa, silahkan cari brand kompetitor. Entah dari dalam atau dari luar negeri. Dan langganan newsletter mereka. Itu bakal lebih bagus. Di newsletter itulah nanti bakal campur aduk kontennya lebih personal. Entah itu terkait konten edukasi ataupun jualan. Jadi silakan subscribe ya yang namanya newsletter daripada brand-brand kompetitor dari dalam atau luar negeri. Ibarat kata itu sebagai bank konten kita. Tinggal diamati, tiru dan dimodifikasi. Ingat ya, lengkap. Amati, tiru dan modifikasi. Hindari cuman sampai amati tiru aja tapi lupa memodifikasi. Nanti repot ya. Nanti malah kelihatan oh ini cuman nyontek doang nih. Ya, nah itu malah repot. Jadi lengkap, amati, tiru dan modifikasi. Kurang lebih seperti itu ya tips dari saya. Silahkan Kak Rovadita untuk menanggapi. Rova ada tambahan mungkin silakan. Ya kayaknya udah cukup dari Kak Putra tadi. Memang lebih prefer kayak diberi satu konten yang memang itu istilah-istilah itu nanti untuk seperti kayak konten selanjutnya ketika ada pertanyaan apa ya istilah-istilah itu apa, nah itu kita bisa alihkan untuk coba deh Kak jangan lupa ya untuk selalu cek highlight kita untuk istilah-istilah ini misal seperti itu. Saya setuju sih sama Mas Putra, jadi tadi juga saya setuju kalau mau menulis yang bagus ya banyak-banyaklah membaca gitu ya, setuju ya para pembicara kita ya. Pasti teman-teman yang sering bikin iklan gitu-gitu pasti juga berlangganan newsletter, entah itu tentang fashion atau apa, itu tadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Gitu. Jangan separuh-separuh ya Mas Putra gitu ya, harus semuanya. Nah ini satu lagi deh dari pertanyaan untuk Mas Putra. Kalau mau bikin ads nih Mas, dengan beberapa target audiens, misalnya kelompok yang udah tahu produk kita dan orang yang belum tahu, gimana sih milih diksi yang tepat, masukkan fitur dan benefit atau benefit doang, silakan. Nah siap. Jadi kan kalau kita bikin ads memang ini ya, tinggal kita tujuannya untuk siapa nih. Kalau misalkan kita pengen menyasar banyak orang dan kita bikin ads ya, lebih dari satu, usahakan bisa pakai yang namanya sudut pandang ya. Penulisannya itu berdasarkan yang namanya market temperature. Nah, market temperature kalau dari versi saya ya, yang saya pelajari ada 4. Mulai dari yang namanya cold market ya, lalu ada pula warm market, lalu ada pula hot market, sampai yang terakhir di sisi bawah itu yang namanya boiled market, seperti itu. Nah, itu tinggal dibikin. Kalau cold market ya, ibarat kata market yang masih dingin nih. Dingin terhadap kita, sikapnya masih dingin karena belum kenal kita ya, wajar ya. Sama kayak kita lagi PDKT dengan orang baru ya, belum kenal, tentunya masih dingin, wajar. Jadi
kita perlu yang namanya kalau mereka masih dingin. Kita perlu ngasih tahu nih dalam copywriting-nya nanti. Tunjukkan yang namanya masalah mereka itu seperti apa. Sambil kasih tahu kira-kira solusi yang pas untuk mereka itu apa. Ya, yang tentunya ada hubungan dengan produk, barang, dan jasa yang kita tawarkan. Seperti itu. Boleh nanti teman-teman tinggal bikin kontennya entah dalam bentuk single image, carousel, video, ataupun cuman audio. Silahkan. Baru di add seperti itu. Tinggal perhatikan ya, nanti terkait peraturan. Nah, peraturan bikin ads di masing-masing platform. Apa yang mau dipakai platformnya? Entah itu di Google ataupun di Facebook Group. Usahakan bacalah setiap peraturannya. Agar apa? Nanti kita bisa terhindar ya. Terhindar dari yang namanya ada iklan yang enggak lulus. Nah, enggak lulus atau enggak diizinkan, ditolak ibarat kata. Ya, itulah pentingnya untuk kita memperhatikan. Termasuk gambar ya atau visualnya. Itu bakal nanti lebih oke pula kalau kita pakai gambar-gambar yang sesuai dengan produk kita. Nah, itu jadi kuncinya. Kalau pengen perhatikan terkait cold market, lalu dari cold kan dingin. Nanti dari orang yang dingin, mereka udah mulai tertarik. Karena kita mungkin ngasih gratisan dulu ya. Lalu ini nih, mereka jadi hangat atau warm market. Mereka udah tahu nih kita siapa, tapi belum begitu tertarik. Belum begitu tertarik untuk bertransaksi dengan kita. Nah, kalau tahap seperti ini, teman-teman perlu meyakinkan mereka agar mereka itu semakin yakin dengan apa yang kita tawarkan dengan cara ngasih testimoni ya, yang jujur, ada review produk, lalu ada sepertinya Mas Putra ada kendala endorsement ya, endorsement dari orang-orang yang memang bukan tokal. Nah, seperti itu. Dari hangat nanti jadi ini yang namanya panas ya. Mereka udah jadi hangat, tapi dari panas mereka udah siap, mereka udah tertarik, mereka siap membeli. Usahakan permudah jalan mereka. Kalau mereka pengen transfer sekarang, kita cuma misalkan punya rekening bank ini ya, bank B lah ya misalkan, bank B warna biru dan warna kuning. Tapi mereka cuman punya rekening bank warna merah. Usahakan terima aja. Itu bakal lebih bagus. Kalau misalkan kita menolak hanya gara-gara rekening kita enggak sama dengan pembeli, wah nanti repot. Nanti malah kita enggak gagal closing malah. Nah, ini perlu dihindari. Dari mereka yang jadi jadi ini ya panas, mereka jadi mendidih ibarat kata. Mendidih berarti mereka udah pernah beli dan mereka udah beli, mereka puas ya. Lalu mereka dengan sukarela akan merekomendasikan produk atau jasa kita kalau mereka puas. Kalau mereka ada kekecewaan atau apa ya, kita perlu perbaiki. Kira-kira masukan mereka apa? Kalau mereka udah puas, mereka jadi mendidih istilahnya. Tinggal kita kasih yang namanya upselling, menawarkan produk yang lebih mahal atau cross-selling, menawarkan produk yang lain yang sekiranya masih ada hubungan dengan produk yang pernah dibeli sebelumnya. Kurang lebih tips dari saya seperti itu. Terima kasih, semoga membantu. Wah, ini hari ini 2 jam kita kurang ini pasti dengerin Mas Putra dan Mbak Ova. Ya teman-teman ya pasti setuju kayak kurang banget. Kita kayak udah bentar lagi sudah jam 5 sore nih Mas. Padahal pasti pertanyaan masih banyak yang mau bertanya gitu ya. Sambil saya memilih teman-teman yang menang di Instagram, mungkin Mas Putra dan Mbak Ova bisa mungkin mau menjawab pertanyaan yang lain atau sudah mendapatkan pemenangnya, masing-masing boleh memilih satu nama, Mbak Ova 1, Mas Putra 1. Nah, teman-teman, terima kasih sudah join di sini karena teman-teman udah ngikutin sampai akhir dan udah dapet materi-materi yang padat banget dari kedua pembicara kita. Nah, ini ada door prize dari keywords buat teman-teman tadi udah banyak yang mention di keywords gitu ya, mention di story. Nah, ada 2 pemenang nih. Udah siap apa belum ya? Yang menang di sini yang pertama adalah @ai.is.fab. Nah, ini pemenangnya bisa DM Mimin ya. Nanti akan dibalas sama Mimin, dikasih untuk distribusi hadiahnya. Lalu yang kedua ada @tinta_hitam. Wah, tinta hitam dong. Nah, itu ya 2 orang pemenang kita. Nah, sekarang mungkin kita mau beralih ke pembicara kita. Sudah ada pemenang atau mau membacakan lagi? Silakan Mas Putra dulu boleh. Kalau masih ada pertanyaan yang lain, boleh ya, silahkan. Boleh. Yang topiknya berbeda ya dari yang udah pernah saya jelasin tadi.
Boleh, silahkan. Kalau ada teman-teman viewers dari YouTube juga, mungkin karena ini live juga di YouTube kita, Mas. Oke. Oke, Mbak Ova, ada mungkin saya takut pertanyaannya kelewat untuk Mbak Ova. Mungkin Mbak Ova menemukan pertanyaan iya. lagi, boleh silahkan. Udah rasanya. Iya, rata-rata pertanyaannya tentang yang tadi ya, 1,7 detik pertama. Iya, tertarik di bidang itu kayaknya, teman-teman. Sepertinya nggak ada lagi nih Mas Putra yang bertanya, atau mungkin di luar ini, di luar materi ini ingin sharing-sharing sama Mas Putra. Nah, wah ada yang bertanya lagi nih Mas. Oke. Wah, langsung 3 pertanyaan, boleh dipilih. Ini buat siapa ini Mas? Erikson dari Jakarta. Bagaimana seharusnya peran mahasiswa generasi milenial menciptakan semangat copywriting menuju sukses di masa depan era industri? Boleh Mbak Ova atau Mas Putra, silahkan. Dibaca dulu, boleh. Silakan Mbak Ova. Mungkin lebih ke bidangnya Kak Putra ya ini. Ya, ini Bagaimana? cukup panjang ya Iya. pertanyaan yang Ada nomor 3 1 ya. pertanyaan ini, wah. Waduh, 3 ya? Oke, terserah Mas, boleh. Oke. Nggak semuanya nggak apa-apa, dipilih aja. Siap. Ini seperti pertanyaan pada tugas akhir ya. Wah, jangan-jangan Mas Erikson lagi ngerjain tugas akhir ini. Oke, sebentar. Oke, ini cukup panjang ya. Bagaimana kita dapat bersaing? Oke. Nah, ini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan nomor 3 ya. Bagaimana strategi konkret untuk pelaku konten kreator? Nah, ini agak kebalik nih, kreator konten dulu ya, karena dari bahasa Inggris ya, content creator seperti itu. Oke. Jadi harus dibalik kalau dalam bahasa Indonesia. Ini perlu diperhatikan. Nah, jadi kreator konten yang masih awam atau pemula di dunia di digital ya, agar bisa bersaing dengan copywriting digital yang sudah lebih dulu paham dan istilahnya mengambil alih dalam pembisnis digital. Oke, kalau sebagai awam ya. Nah, kalau sebagai awam, kalau pengen bikin konten-konten yang erat kaitannya dengan dunia digital marketing atau secara spesifik terkait copywriting, ya silakan bikin aja. Sambil kasih yang namanya sumber atau rujukan. Entah itu dari kreator lain, dari buku atau manapun yang sumbernya itu kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan. Ibarat kata kita ngasih kredit itu lebih baik daripada kalau misalkan kita cuma bikin konten aja ya tanpa ada dasar, kecuali kalau udah berpengalaman. Kalau udah berpengalaman pun kita ngasih yang namanya sumber. Nah, sumber informasinya itu bakal lebih bagus, kecuali kalau opini ya, opini entah nanti terkait berdasar atau enggak, ya itu balik lagi ke kreatornya. Jadi kalau awam tetap ya perhatikan yang namanya sumbernya dari mana, bakal lebih bagus ya. Meskipun tidak ada aturan yang spesifik harus ngasih sumber, nggak ada seperti itu. Kalau dalam konten seperti ini. Jadi silakan balik lagi masing-masing ke orangnya ya. Sama seperti etika tadi. Perhatikan pula etika terkait bikin konten pula ya, terutama ya nge-ads ya, nge-ads di entah dimanapun platformnya. Seperti yang tadi. Itu pun juga dikembalikan lagi ke orangnya. Pengen memakai cara yang baik, beretika, atau bahkan melanggar etika, monggo silakan. Pengen bikin sensasi atau apa, ya monggo. Dengan segala konsekuensinya dan resiko yang ditanggung sendiri. Orang lain nggak bakal peduli, nggak bakal bisa membantu yang aneh-aneh seperti apa. Meskipun follower. Dan ingat pula ya, kalau kita cuma mengejar yang namanya follower ya, terkait jumlah angka, tapi kita luput. Nah, luput untuk mengembangkan keterampilan kita. Ya buat apa? Karena jumlah yang namanya pengikut atau follower itu belum tentu mencerminkan yang namanya keahlian dari seseorang. Belum tentu. Nah, jadi kalau teman-teman pengen seperti ini, usahakan ya, pakai yang namanya ada istilah 10.000 jam untuk bisa. Nah, untuk bisa yang namanya menjadi level master ataupun ahli. Tapi ingat, terkait 10.000 jam, ini memang banyak artikelnya. Bukan berarti kalau udah waktu 10.000 jam ya, kalau kita asumsikan bekerja dalam kurang lebih sehari ada 7 jam. Itu kalau di total kurang lebih sekitar 4 tahunan baru kita bisa menjadi seorang expert ataupun ahli.
Nah, kalaupun sehari pengen lebih dari 7 jam, ya silakan. Tapi kalau tanpa ada yang namanya kegiatan nih, kita ada mentor yang mengarahkan, ngasih tahu mana yang buruk, mana yang jelek, ya kita bakal stuck. Kemampuan kita bakal kayak gitu aja. Kita nggak bakal ke mana-mana. Karena nggak ada yang menuntun atau ngasih tahu, dan kita dengan sadar diri untuk belajar lebih baik lagi. Entah ikut kelas yang lain, ataupun yang lainnya ya, terkait bidang yang berbeda. Jadi usahakan. Kalaupun cuma terkait waktu aja 10.000 jam aja, buat apa? Kalau kita luput atau mengabaikan, ya cuma pengen dapat ini nih yang namanya pernah ikut atau pernah belajar di kursus luar negeri atau apa ya, tapi belajar aja tanpa ada praktek, tanpa ada peningkatan. Nanti bakal percuma. Kita cuma punya pengalaman waktu aja, tapi bukan pengalaman terkait keterampilan. Itu yang dinamakan dengan deliberate practice. Silakan cari di internet, ada banyak terkait 10.000 jam dan deliberate practice. Kurang lebih seperti itu ya dari saya. Semoga membantu. Sedangkan pertanyaan yang ke-1 dan kedua, boleh kalau Kak Ova ingin menjawab, silakan. Mungkin juga bisa follow Instagramnya pembicara kita ya untuk tahu lebih jauh gitu ya. Saya senang sama penjelasannya Mas Putra nih. Mungkin Mbak Ova juga setuju. Selain mengembangkan diri, materi-materinya Mas Putra ini juga Ya. gimana kita bermanfaat gitu loh buat orang lain gitu ya, nggak cuman karena kita kerja di bidang copywriting terus ya udah produk kita iklanin, produk kita tulis gimana gitu. Nah, kita kadang lupa untuk memperkaya diri kita, terus Ya, betul. bermanfaat buat orang lain gitu. Nah, setuju banget. Mas Putra dan Mbak Ova sudah punya penanya terbaik mungkin? Bisa disebutkan namanya untuk para pemenang kita? Pilih satu ya. Iya, boleh Mas, yang paling masuk ke hati. Oke, sebentar. Oke, siap. Mbak Ova udah menyiapkan satu nama? Iya, mungkin yang tadi penanya pertama. Oke, siapa namanya Mbak? Rosa. Oh, Mbak Rosa. Mbak Rosa boleh sampaikan nama dan nomor teleponnya ya di chat, boleh ke chat yang room chat semuanya, boleh ke pribadi ke saya, boleh. Nanti saya collect dulu datanya, lalu tim kami kirimkan hadiahnya gitu ya. Mas Putra sudah punya satu nama? Ini ada namanya Kak Najla ya, yang tadi tanya. Oke. Kak Najla Najla Azarin, benar ya. Betul. Selamat Mbak Najla dan Mbak Rosa. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah gabung di acara ini. Boleh karena kita nggak ketemu nih ya, kita nggak bisa foto-foto, kita pakai open cam dulu aja, boleh semuanya. Nanti di capture, siapa tahu masuk ke Instagramnya Keywords tuh kan, wajah-wajahnya muncul-muncul semua nih. Boleh teman-teman di open cam dulu, nanti biar tim kami yang men-screenshot. Ya, tim Keywords, kakak Pandu, boleh bisa dibantu untuk screenshotnya. Saya hitung aja kali ya. Udah pada muncul nih, pada bermunculan. Oke. Saya tunggu 5 detik. Oke. 5, 4, 3. Oke. Gaya ya. Semua 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah ya Kak Pandu? Boleh, udah? Oke. Nah, terima kasih buat Mas Putra, Mas Raja Putra sudah gabung sama Keywords di sini, Mbak Ova juga bareng-bareng semuanya membahas copywriting. Kami yakin teman-teman mendapatkan insight yang banyak banget di sini dan kurang kayaknya ya 2 jam itu saya yakin kurang banget. Makasih teman-teman peserta yang udah join. Berjumpa lagi di bootcamp Keywords selanjutnya. Update terus di Instagram kita di @keywords.com untuk ikutan bootcamp yang lain. Oke. Saya Astrid pamit. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sekalian sudah berkenan hadir. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Selamat sore. Alhamdulillah, insya Allah bermanfaat. Sore, Mas Raja Putra. Terima kasih. Ya, terima kasih semua.